الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Hari ini kita bicara tentang sedikit ya, tentang al-wilayah. InsyaAllah mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala pembicaraan kita ini, penyampaian ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Wa min qauli Syekh Abdul Qadir Jalani fi kitabi Sirrul Asrar, dalam kitab beliau Sirrul Asrar. Arti Sirrul Asrar, rahasia dari rahasia. Rahasia maksudnya adalah mengungkap tentang ketuhanan. Ya, jangan nyinyir ya. Ini bicara tentang Tuhan terus ada apa ini? Emang orang tidak ngerti ya tentang Tuhan. Apa jadi Tuhan terus? Ya memang alim ma'rifatullah itu yang dibicarakannya Tuhan saja, itu Tuhan. Tapi sesungguhnya jika kita memahami hakikat keagamaan itu, bungkus daripada bungkus keagamaan berupa syariat-syariat itu semuanya hakikatnya ketuhanan. Mulai dari zaman Adam sampai Nabi Muhammad SAW, apa yang dibicarakan dalam agama itu ketuhanan. Hanya kita saja menerjemahkan ad-din itu agama. Ketika kita menerjemahkan misalnya innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam, kita terjemahkan agama. Kita terjemahkan agama. Lalu penghalusan lagi orang menerjemahkan dengan syariah. Karena kebetulan ada di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan likulli ja'alnakum syariah au minal anbiya ya, atau para nabi-nabi itu diberikan selalu syariah, atau tiap-tiap zaman, tiap-tiap keadaan bagi kalian itu ada syariah. Lalu akhirnya agama juga diterjemahkan dengan syariah ya. Syariah lebih khusus diterjemahkan lagi peraturan, akhirnya hukum. Setelah hukum akhirnya agama sama dengan hukum ya, hukum. Akhirnya yang johir terus, akhirnya kita bertemu dengan soal kewajiban sunat, fardu tidak, akhirnya bertemu lagi kita dengan pahala dan dosa seterusnya. Sebenarnya ad-din itu adalah ketuhanan, soal-soal keilahian, soal-soal pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana pengabdian itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya hakikat yang sesungguhnya. Tidak banyak lebar, tidak mengapa juga mengerti itu atau tidak mengerti itu, yang penting kita jalankan aja bahwa relevansi atau yang terkait dengan apapun yang ada di dalam Al-Quranul Karim, di titik satu alif sampai ya di dalam Al-Quran, dari alif sampai ya di dalam Al-Quran, dari surah Fatihah sampai surah An-Nas di dalam Al-Quran, intinya semua itu adalah bungkus untuk menjelaskan, untuk bungkus itu kalau dibuka adalah ketuhanan. Adalah ketuhanan. Kalau dibahasakan ketuhanan itu adalah apa? La ilaha illallah. Itu soal la ilaha illallah saja. Soal la ilaha illallah. Kenapa jadi pengajarannya begitu banyak sekali, macam-macam dan sebagainya. Inilah yang menjadikan manusia, supaya manusia mengerti, ada, karena manusia ini bermacam-macam cara mengertinya. Ada yang langsung bisa mengerti alhamdulillah. Ini tingkatan aulia Allah, alhamdulillah dia memang dari lahir sudah aulia Allah. Sekarang ada orang yang harus melewati penjelasan, melewati tahap demi tahap begitu. Ada orang yang langsung di tahap 3, tahap 4. Anggap ya misalnya tahap keagamaan itu adalah 100 tahapan. Maka ada orang yang langsung diloncatkan Allah di tahap kelima. Ada yang dari tahap 1, baru 2, baru 3, baru 4, baru 5. Ada yang langsung 10, di tahap 10 dia mengerti keagamaan, alhamdulillah. Ada yang langsung mungkin 70, ada yang 50, wallahu a'lam, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi, para rasul itu langsung 100%. Subhanallah, memahami makna ketuhanan itu sendiri. Para ulama itu kasihan lagi, para ulama itu
luar biasa susahnya. Pada umumnya seorang ulama menjadi seorang ulama proses pendidikan sekolah di pesantren, sekolah. Belum tentu lagi sekolah pesantren itu akan menjadi ulama, belum tentu lagi. Coba bayangkan menghafal ayat, nanti ayat ini dihafal, nanti lupa lagi ayat diulangi lagi. Kadang-kadang karena mengurus ini lupa dengan ayat ini, kemudian ingat lagi ayat ini, lafaznya di mana, tafsir. Terlalu banyak kitab-kitab keagamaan, pengetahuan keagamaan ini luar biasa. Bila ada seorang ulama itu meskipun dia hanya guru ya di kampung di mana, tapi dia memiliki upaya amar ma'ruf nahi mungkar, ud'u bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dia memanggil orang untuk kepada Allah. Itu ulama sudah ya, dengan keilmuan-keilmuan yang bermacam ragam, dengan pengetahuan-pengetahuan agama luar biasa. Sekolah pesantren belum tentu jadi ulama loh. Masuk dia sampai ingin lebih dalam lagi pengetahuan, masuk dia perguruan tinggi Islam untuk belajar agama. Terus dia memperdalam lagi kepada guru di luar sekolahnya, yang tadi formalnya non formal, belum tentu jadi ulama. Masya Allah, kasihan sekali dia. Tapi dia jadi akhirnya dia Allah Subhanahu Wa Taala menenangkan mereka sehingga mereka secara tradisi, secara keadaan terbudaya mereka menjadi ulama. Subhanallah, ini suatu hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tahap bertahap. Syukur kita jikalau kita langsung pada posisi ketuhanan, kita mengetahui sesuatu. Coba bayangkan proses ulama tadi hanya untuk apa sesungguhnya? Menghafal Al-Quran. Bayangkan menghafal Al-Quran. Jadi kita jangankan menghafal Quran, buka Android aja masalah Al-Quran bingung surah apa apalagi menghafal. Nah, apalagi ilmu hadis makin banyak lagi, macam-macam sebagainya proses. Nah, saya ingin mengisahkan tentang al-wilayah di sini. Al-wilayah itu suatu keadaan makom di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, lepas dari sekedar ilmu. Kalau yang tadi saya bicarakan adalah ilmu, ini adalah al-wilayah. Al-wilayah tidak melihat orang itu berilmu atau tidak. Tapi memang kebanyakan orang berilmu, memang betul kebanyakan orang berilmu. Artinya maksud saya tidak melihat itu, kita tidak bicara masalah tahap-tahap orang ilmu berilmu atau tidak. Kita lupakan itu. Kita lupakan tentang orang bodoh atau tidak bodoh dan seterusnya. Sekarang kita melihat al-wilayah. Wilayah ini adalah pangkat kewalian, makom di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wilayah bukan ya kalau diibaratkan Anda bekerja di suatu tempat, Anda mendapatkan bonus-bonus tertentu pada bila marketing Anda berhasil menjual sesuatu, lalu Anda mendapatkan bonus-bonus, ya seperti itulah mungkin miripnya. Atau grade ya, kalau di perusahaan tuh grade sekian, grade ini sudah grade sekian ya pangkatnya. Subhanallah. Al-wilayah tertibu ala tasbihati kama qala Allah Ta'ala. Tertibnya al-wilayah itu dimulai daripada pemaknaan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahjanun. Ketahuilah sesungguhnya para aulia Allah la khaufun, tidak merasa khauf, tidak merasa takut atas diri mereka, walahum yahjanun, dan bagi mereka yahjanun, tidak juga merasa takut gundah gulana. Ketika memahami ayat ini jangan kalau ya sama saja kayak kita dulu memahami ayat ini secara lahir, logika, ada enggak orang tidak merasa takut dan gundah gulana? Padahal kan takut itu ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu dikatakan wala nabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal. Kami adakan bagi manusia itu rasa ketakutan dan seterusnya. Minal khaufi wal ju'i, kelaparan, wa naqsi minal amwal wal anfusis samarat, dan seterusnya, kekurangan harta, kekurangan diri dan sebagainya yang menjadikan mereka takut dalam hidup. Kehidupan sehari-hari itu. Masa berarti aulia Allah tidak ada merasa takut lah begitu? Nah, ini kan itu logika, sekali lagi itu logika. Dan tidak semua orang tidak takut, itu ada juga orang tidak takut. Orang gila tidak ada takut-takut, apa dia aulia? Wah, ini kan bisa-bisa salah dipahami ayat ini. Semuanya para aulia Allah itu tidak merasa takut dan gundah gulana. Orang gila tidak ada takut, anak kecil tidak ada takut, berarti mereka wali-wali Allah enggak? Masa jadi aulia Allah tidak ada gunanya bagi manusia yang lain, begitu kan? Itu pikir juga. Nah, ini adalah sebuah kisah.
betapa maksud saya Abdul Qadir, wilayah mulai orang kewalian itu ialah ketika sebuah kesadaran dirinya timbul, saat itu dia tidak merasakan takut dan khawatir. Kenapa takut dan khawatir itu? Karena bisa dirubahnya sudah. Kekhawatirannya itu ada pada asalnya, ketakutanannya itu ada, takut kalau tidak mendapatkan rezeki, takut kalau kehilangan sesuatu, takut kalau dia jadi orang terhina di mata manusia, takut kehormatannya akan berganti tidak dihormati orang, takut pujian orang, sanjungan orang jadi celaan bagi ketakutanan bermacam ragam. Takut kalau kelaparan bisa juga. Macam-macam kan orang hidup, gara-gara kelaparan orang cari apa? Ya, Anda sendiri tahu gitu kan. Ketika tidak ada rezeki bagaimana? Bagaimana manusia? Ketika datang musibah bencana bagaimana? Nah, lalu bagaimana mereka itu tidak takut? Apa dengan zikrullah? La ilaha illallah, la ilaha, pejamkan saja. Ya silahkan, tidak apa-apa. Itu salah satu bagian dari sebuah proses. Ketika Anda menzikirkan, loh, kata guru A, ini Anda menyalahkan ulama-ulama. Kadang-kadang kan kita bisa saja menyalahkan kata guru anu, kalau berzikir kepada Allah hati kita tenang. Nyatanya aku sudah berzikir kepada Allah, hatiku tidak tenang. Salah guru itu. Begitu. Jangan begitu. Itu guru, nasihat guru itu benar karena memang ada dalam Al-Qur'an, ala bizikrillah tatmainul qulub. Kalau Anda menyalahkan guru tadi, guru agama tadi, nah, seorang ulama itu atau guru agama, Anda menyalahkan Al-Quran. Hati-hati, hati-hati juga. Ya, sekarang kita gimana memahami? Nah, keadaan para aulia Allah itu, martabah mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, karena ilmu mereka, ya gitu kan? Karena ma'rifah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ma'rifah mereka kepada Allah, mulailah ketakutan yang bermacam ragam itu hilang sirna karena melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia takut dengan rezeki, kalau sempit rezekinya, dia ingat yang dia kenal, yang dia dekati ini Allah Subhanahu wa taala, Maha Pemberi rezeki, saudaraku. Maha agung, maha lembut rezekinya, maha banyak rezekinya, maha memberikan nikmatan, subhanallah. Maka kesadaran itu luar biasa bagi mereka. Saya tidak menyuruh fatalis ya, tidak berikhtiar, tidak. Tapi kalau orang sudah tingkat aulia Allah, jangan Anda pikirkan soal itu. Jangan Anda gunakan logika. Saya ingin membedah antara ini karena saya ceramah ini di tahun-tahun modern. Di masa modern ini banyak orang yang menggunakan akalnya terlalu tinggi ya. Kadang-kadang dia lupa yang dia bahas, yang dia perhatikan ini masalah agama, bukan masalah rasionalitas. Silakan Anda gunakan rasio Anda sedemikian rupa ketika Anda bikin pesawat, ketika Anda bikin mobil, silakan akal Anda habis-habisan. Tapi ini soal tasfiyah, soal kesucian ya. Dalam Quran surah Yunus ayat 62. Saya tidak mungkin menjelaskan sempurna setiap bab episode yang saya jelaskan, meskipun saya tambah waktu. Tidak mungkin. Saya ini hanya berikhtiar saja yang menyampaikan. Hidayah itu tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan innaka la tahdi walakinallah yahdi limay yasha. Jadi kita tidak mungkin tahu apa-apa, tapi kita hanya menyampaikan. Wa natijatul wilayah, hasil daripada orang yang sudah makom wilayah. Oh, tadi saya belum sampai sini. Nanti terlalu lama karena saya diketuk oleh para yang hadir di sini hanya beberapa menit aja ya menjelaskan al wilayah, karena tadi lakau pun ya mereka, sehingga mereka posisi mereka tidak lagi merasa takut karena tadi bersama dengan Allah. Ketika mereka takut kehilangan anak dan istri, dia melihat Allah, dia merasakan Allah, kebesaran keagungan Allah. Allah itu maha baik pada dirinya. Maka Allah bisa saja apa yang dilakukan itu pasti terbaik untuk dirinya. Keyakinan seperti ini menjadikan mereka hilang gundah gulana secara otomatis. Lalu mereka tetap asik dengan zikrullah, la ilaha illallah. Inilah buah daripada zikrullah. Salah satu buah dari zikrullah. Salah satu buah daripada ma'rifatullah. Nah, apalagi itu? Wala nabluwakum bisyai'in minal khawf, rasa takut, minal walju wa naqsi minal, kekurangan harta benda sudah ya, tentang rezeki mirip aja.
Wanaksin minal amwal, wanapsin tentang diri ya. Wanaksin minal amwal, kekurangan harta benda. Wanapsin juga tentang diri, kehidupan ini apa-apa. Allah menutup dengan kalimat wabasyiris sabirin. Wal ampusis samarat wabasyiris sabirin. Dan kekurangan ampus itu diri manusia, kematian A, kematian siapapun di sekeliling. Takut kan kita manusia ketika dia melihat Allah. Oh, Allah ini maha mengatur segala-galanya. Bukankah kematian itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia? Oh, Allah maha mengatur. Percayalah dia sepercaya-percayanya siddiq kepada Allah, sepercayanya sedemikian rupa betapa Allah itu maha baik dan pasti benar apa yang diatur Allah. Nah, ini kan hebatnya kan, wilayah kewalian ini sudah menjadi rekaman jiwanya. Nah, gimana rekaman jiwa? Ya sudahlah, kalau handphone itu sudah teknologinya tinggi, gimana kira-kira dengan handphone kita yang jadul, apa bedanya? Ya beda isi ya, ternyata beda isi, casingnya juga beda ya. Iya, begitulah kewalian itu ibarat sebuah handphone yang sangat luar biasa teknologinya. Nah, seperti itu terjadi. Wabasyiris sabirin, bergembira orang-orang sabar. Yang dimaksud wabasyiris sabir, as-sabirin ini ya, mereka itu para aulia Allah. Maka kita di posisi tertentu pun kewalian ini kita dapatkan mungkin 1/4-nya, mungkin 10%-nya, mungkin 2%, 5% sudah menguntungkan kita. Apalagi kalau 100%, wah Anda jadi aulia Allah, wali kutub, gausul kutub atau kutub zaman ya. Nah, ini caranya, kita ambil aja apa yang bisa kita dapat dari pengetahuan itu. Maka anna yataqallu bi akhlaqillahi ta'ala, karena itu mereka bersunyi diri, menjadikan pribadi mereka salah ya, yataqallaku bi akhlaqillah, akhlak mereka, pribadi mereka dengan pribadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kayak apa itu pribadi Allah? Luar biasa ini, susah bisa dijelaskan dengan satu kata, satu waktu, satu susah. Tapi dengan akhlak Allah, yang kita ingat adalah akhlak Allah. Akhlak Allah kayak apa? Kalau Anda memandang Allah itu maha baik, bagaimana Anda bisa jadi baik? Begitu aja sudah dulu. Fa'ahsin, kata Al-Quran tuh, kama ahsanallah, berbuat baiklah kalian kepada kehidupan kalian, kepada diri kalian, kama ahsanallah, sebagaimana Allah berbuat baik kepada diri kalian. Subhanallah. Inilah wilayah kewalian. Wilayah kewalian mampu menjelmakan, membumikan budaya langit kepada kehidupan pribadi maupun kehidupan sekeliling kita dan kepada manusia. Masya Allah. Atau bahasa lainnya, Anda bisa sendiri menerjemahkan bagaimana paling tidak memantulkan, wah ini kan cahaya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Gimana cahaya Allah? Pribadi yang berkepribadian sesuai dengan iradah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak 0,00002%, 1%, ya begitu kalau pakai persen. Paling tidak seperti itu. Insya Allah kita sudah pada posisi itu. Dengan prinsip itu saja bisa merubah makom kita dari makom awam ke makom wilayah kewalian ini. Supaya ayuhal hadir, bahaya sekalian orang yang hadir di sini, insya Allah mudah-mudahan kita masuk kepada wilayah-wilayah kewalian ini. Tidak banyak, bisa terlalu panjang saya menjelaskan. Saya minta maaf, minta redho, ampun sekali lagi, mungkin banyak hal yang salah, apalagi menyinggung perasaan. Saya tidak ada maksud seperti demikian. Yang maksudkan saya adalah agar kita terbuka hati kita, tetap qurbah, tetap ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum